Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam satu majelis di mana kita nanti akan masih melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Masih pada bab yang kedua, yaitu bab taubat pada hadis yang ke-20. Kita akan baca dan kita berdoa semoga Allah memudahkan urusan kita, memberikan pemahaman kita pada apa yang kita baca tadi dan juga memberikan manfaat untuk kita, manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga nanti kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-20 ini diriwayatkan dari Abi Sa'id bin Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatalat tis'ata wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'allama ahlil ardi fadulla ala rohib. Bahwa pada zaman sebelum kita, artinya sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang, 99 nyawa. Kemudian orang ini ingin bertaubat. Fasala an a'lamil ahlil ardi, maka kemudian mendatangi kepada orang yang punya pengetahuan tentang ibadah, ya, tentang ibadah kepada ahli di muka bumi. Fadulla ala rohib, kemudian ditunjukkan kepada rohib, pendeta, ya. Jadi pengen taubat, kemudian ditunjukkan pada seorang pendeta. Fatahu, maka kemudian mendatangi pendeta tersebut. Faqala, dan kemudian berkata, innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Qala la faqatalahu fakallama bihi mi'atan. Kemudian mendatangi orang tadi kepada seorang pendeta tadi, kemudian bertanya tentang keinginannya untuk bertaubat. Dia menceritakan tentang kejadiannya, bahwa dia telah membunuh 99 nyawa dan ingin bertaubat. Apakah ada taubat baginya? Begitu dia berkata, maka kemudian dijawab oleh rahib tadi, oleh pendeta tadi, la, tidak. Faqatalahu fakammal bihi mi'atan. Maka kemudian karena dijawab tidak, maka disempurnakan, dibunuh, ya, sehingga menjadi sempurna, menjadi 100 nyawa yang telah dibunuhnya. Summa sa'ala ana alamal ahlil ardi, kemudian dia tetap pengen bertaubat, ya, maka kemudian dia pengen mencari tahu, ya, bertanya-tanya kepada orang yang berpengetahuan di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alim, kemudian ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang mempunyai ilmu, alim, ya, alim ulama, ya. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin
fahallahu min taubah, apakah kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang sama tapi udah ditambahi satu, ya, bahwa sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa, apakah kemudian ada taubat baginya, ya. Kemudian faqala innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubah, faqala na'am, maka dijawab na'am, ya, bisa saja bertaubat. Wa may yahulu baina wa baina taubah, maka siapakah yang dapat berdiri menghalangi antara dirinya dengan taubat. Indolik ila ardi kada wa kada, maka pergilah kamu ke satu negeri yang ini dan yang itu. Wa inna biha unasan ya'budullaha ta'ala, dan karena di negeri ini dan itu ada sekumpulan manusia yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budullaha ma'hum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Mereka disuruh beribadah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu, dan jangan kamu kembali kepada negerimu yang dulu, karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Fang tolako, maka kemudian dia berangkat, ya, pergi. Hatta idza nasofat toriko atahul maut, maka kemudian setelah mulai pergi, baru di tengah perjalanan datanglah al maut, ya, artinya dia menemui ajalnya. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, ya, karena menjumpai maut kemudian berselisihlah antara malaikat rahmat dan malaikat azab, malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat kejelekan, ya. Siapa ini malaikat, termasuk yang mana ini? Faqalat malaikatur rahmah, kemudian berkatalah malaikat rahmah, ja'a taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, dia datang untuk bertaubat, datang kepada Allah, mengetuk hati Allah untuk bertaubat. Faqalat malaikatul azab, sesungguhnya dia itu milikku, innahu lam ya'mal khairan qat, sesungguhnya dia itu adalah milikku karena dia belum beramal satu amal kebaikan pun. Fatahum malakun fi suratil adami, maka kemudian datanglah malaikat, ya, yang menyerupai manusia, fajalahu bainahum ay hakaman, maka kemudian menjadikan, ya, malaikat yang ketiga ini yang menyerupai seorang manusia ini sebagai penengah dari perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab tersebut. Faqala kisu ma bainal ardaini wa ila ayati hima kana adna wa huwa lahu, maka ukurlah jarak antara kedua negeri itu, dan di negeri mana, kepada negeri mana yang lebih dekat, maka itu adalah penduduknya, ya. Maksudnya kalau kemudian dia lebih dekat kepada negeri yang dituju, yaitu negeri yang baik tadi, yang dimana ada orang-orang yang menyembah kepada Allah, ya, maka dia adalah penduduknya. Tetapi kalau lebih dekat dengan negeri yang ditinggalkan, ya, maka dia adalah penduduknya, artinya dia penduduk negeri yang jelek tadi. Faqasu fawajaduhu adna ila ardi allati aroda, maka kemudian diukurlah dan didapatilah bahwa lebih dekat kepada negeri yang sedang dituju. Faqabadahu malaikatur rahmah muttafaqun alaih, maka kemudian mencabutlah malaikat rahmat yang mencabut nyawanya, yang mengambil nyawa daripada orang yang telah membunuh 100 tadi, itu adalah malaikat rahmah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat sahih, ya, wa kana ila qaryatis sholih aqraba bisibrin, maka kemudian di riwayat
yang sahih yang lain bahwa jaraknya itu lebih dekat kepada negeri yang dituju itu dengan sejengkal. Jadi hanya selisih 1 jengkal. Faju'ila min ahliha, maka dia termasuk penduduknya, penduduk negeri yang dituju. Wa fi riwayatin sholih, dan di riwayat yang lain, yang riwayat sahih ya, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrubi. Kemudian di riwayat sahih yang lain, Allah berfirman kepada negeri. Jadi firmannya Allah itu kepada negerinya, kepada negeri ini untuk mendekat kepada negeri yang dituju, kepada negeri yang ini untuk menjauhi kepada negeri yang mau ditinggalkan. Faqala kisu ma bainahuma, maka ukurlah antara kedua negeri itu, fawajaduhu ila hadhihi aqraba bisibrin, maka kemudian didapati bahwa kepada negeri yang ini yang dituju itu adalah lebih dekat dengan jarak sejengkal. Faghfirolahu, maka kemudian ampunan baginya, dia diberikan ampun. Wa fi riwayat di riwayat yang lain, fana abisodarihi nahwaha, maka kemudian menjauh ke arah negeri yang dituju itu dadanya. Jadi mingkacek sak dodone, ya, hanya selisih 1 dada, membusungkan ya 1 jengkal tadi, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang terjadi pada masa sebelum umat Rasulullah SAW, entah di umat yang mana, apakah di zamannya Nabi Musa atau di zaman yang lain, bahwa ada orang yang telah membunuh 99 orang, ya, telah membunuh, ya. Kemudian dia mengetahui bahwa membunuh itu berdosa dan dia pengen bertaubat, ya, maka dicarilah siapa yang dapat ditanyai tentang hal ini. Maka dia bertanya tidak sembarangan, tentunya dia bertanya kepada orang-orang yang punya pengetahuan, begitu, yang punya pengetahuan. Kemudian ditanya ke sana kemari, maka didapatinya seorang pendeta ahli ibadah. Maka kemudian bertanya kepada ahli ibadah itu, apakah kalau saya telah membunuh sekian 99 nyawa dan ingin bertaubat, apakah diterima? Ya, seorang ibadah ini, seorang abid ini, seorang rohib ini, ya, ini karena dia beribadah terus dan tahu dosanya membunuh, membunuh sampai 99, maka ketika ditanya apakah saya ada baginya taubat, ya, tentu saja dengan spontan dijawab tidak, ya. Jengkel, ya, orang yang telah membunuh 99 ini jengkel, pengen taubat kok kemudian tidak ada taubat. Wah, ini menutup keinginan saya ini, tak pateni sisan saja, nah, saya bunuh sekalian, maka genaplah menjadi 100. Jadi bukan main, ini telah membunuh 100 jiwa, ya. Nah, ini kemudian, tetapi dia masih punya keinginan untuk bertaubat, maka dia masih bertanya-tanya. Sing jawab ya ora sembarangan ini, dia mencari-cari, ya. Kemudian ditunjukkan kepada seorang yang berilmu pengetahuan, ya, seorang alim, ya, seorang yang memiliki pengetahuan tentang taubat, ya. Kemudian bertanya, apakah ada taubat baginya? Maka dijawab, ya ada. Siapa yang bisa menghalangi orang pengen taubat, ya? Kalau orang itu pengen taubat, maka Allah senantiasa membuka atau memberi peluang untuk bertaubat, apapun dosanya, ya, berapapun yang telah engkau bunuh. Kalau kamu ingin bertaubat, ya Allah menerima taubatnya, ya. Tetapi ada syaratnya. Kalau pengen kamu taubat, apa syaratnya? Ya, kamu harus pergi dari daerahmu itu, karena daerahmu itu jelek, ya. Di sana banyak kejelekan-kejelekan, sehingga kecenderungan untuk berbuat jelek itu selalu muncul di sana. Maka pergilah ke negeri yang baik. Yang mana? Yang itu dan yang itu. Mengapa yang itu dan yang itu? Karena di situ ada orang-orang, ya, kaumnya pada menyembah Allah Ta'ala, ya. Kemudian dia berangkat kepada negeri yang ditunjukkan oleh alim tadi,
negeri yang dimana ada orang-orang yang menyembah kepada Allah Ta'ala, sehingga dia mulai berangkat, tetapi belum sampai ke negeri yang dituju, Allah telah menakdirkan untuk mencabut nyawanya. Malaikat untuk mencabut nyawanya, dan meninggallah orang tersebut itu. Dia sudah punya keinginan untuk bertaubat, tetapi baru kemudian pengen untuk melaksanakan perintah untuk taubat tadi, sudah berjalan, sudah sampai tengah-tengah jarak antara negeri yang ditinggalkan dan negeri yang dituju, ya. Kemudian malaikat berselisih ini. Ternyata malaikat juga punya pendapat. Ada ini ini milik saya ini, karena ini datang kepada Allah untuk bertaubat. Ndak, itu milikku, karena dia belum pernah beramal kebaikan sedikit pun, ya. Dia baru punya keinginan untuk bertaubat, ya, tapi belum pernah beramal. Maka ini adalah milikku. Maka kemudian Allah mengutus seorang malaikat, ya, seorang malaikat yang kemudian menyerupai manusia. Kemudian kedua malaikat tadi, malaikat rahmat dan malaikat azab tadi, menjadikan, ya, malaikat yang menyerupai manusia tadi untuk, ya, menjadi penengah. Kok tidak berwujud malaikat? Ya, wallahu alam. Nah, ini jadi manusia ini kan jenis yang lain dari malaikat, ya, dalam pandangan kedua malaikat rahmat dan malaikat azab tadi. Maka diambillah malaikat yang telah berwujud manusia ini menjadi penengah perselisihan antara kedua malaikat tadi, ya. Bagaimana kalau kejadiannya seperti ini? Maka sepakatlah, maka kemudian diberikan solusi oleh malaikat yang telah menyerupai manusia tadi untuk mengukur jarak antara kedua negeri ini. Diukur, ya, diukur. Kalau lebih dekat kepada negeri yang dituju, maka itu adalah penduduk negeri itu. Artinya adalah penduduk negeri yang beribadah kepada Allah, ya. Maka itu adalah sama dengan orang-orang yang telah beribadah kepada Allah. Maka dia adalah miliknya malaikat rahmat. Tetapi kalau lebih dekat kepada negeri yang sedang ditinggalkan, baru saja ditinggalkan, berarti dia masih penduduk negeri itu, ya. Artinya negeri yang jelek, maka penduduknya adalah penduduk yang jelek, dan kemudian dia juga sama dengan penduduk orang itu, catatannya adalah catatan kejelekan, maka dia adalah miliknya malaikat azab. Nah, kemudian diukurlah betul saran tadi, ya, saran malaikat yang menyerupai manusia tadi dituruti, dan akhirnya dijumpai ternyata bahwa lebih dekat kepada yang dituju, yaitu negeri yang orang-orang pada mengabdi pada Allah, jaraknya hanya sejengkal. Dan ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Karena Allah di riwayat yang lain, riwayat sahih yang lain, dikatakan, ya, bahwa Allah berfirman kepada negeri, ya, firmannya Allah kepada negeri, kedua negeri itu, kepada negeri yang ditinggalkan untuk kemudian menjauh, ya, untuk menjauh, kepada negeri yang dituju untuk mendekat. Ternyata kemudian jaraknya menjadi lebih dekat kepada negeri yang dituju. Akhirnya dia termasuk menjadi penduduk negeri yang dituju, sehingga ampunan Allah diberikan kepadanya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, bahwa begitu luasnya ampunan Allah, ya. Orang yang telah membunuh sekian, ya, itu masih diterima taubatnya. Apalagi orang yang dosanya di bawah itu. Dosa membunuh itu adalah dosa besar, dan 100 orang yang dibunuh itu berarti 100 kali dosa besar. Ternyata ampunan Allah diberikan pada orang itu. Artinya begitu luasnya ampunan Allah. Oleh karena itu, ya, mari kita yang mungkin tidak pernah bisa benar-benar lepas dari dosa, baik kecil maupun besar, ya, kita juga harus, ya, bersemangat untuk selalu beristighfar, selalu bertaubat, karena Allah terus, ya, terus membuka pintu taubatnya itu, ya. Itu jadi sangat luas. Kemudian hikmah yang lain, bahwa taubat itu, ketika seseorang bertaubat, maka harus ada usaha untuk meninggalkan kejelekan yang pernah dilakukan,
menuju kepada kebaikan-kebaikan yang memudahkan dia untuk menjaga taubatnya. Dalam kisah ini bahwa ada saran dari alim tadi bahwa kalau kamu mau bertobat maka tinggalkan negeri yang jelek itu, negerimu yang jelek itu tinggalkan, dan menujulah ke negeri yang baik itu dan itu. Demikian juga kalau kita ingin bertaubat. Pekerjaan saya ini penuh maksiat, ya, mulai dari merencanakan sampai kemudian pelaksanaan sampai kemudian hasil dari pekerjaan saya ini itu penuh kejelekan-kejelekan. Saya ingin bertaubat, maka syaratnya juga harus mencari pekerjaan yang lain. Kalau kita ingin berhijrah, maka harus diikuti dengan usaha yang lain. Di antaranya kalau menurut apa yang disarankan ulama dari hadis ini, bahwa ketika ingin berhijrah maka harus meninggalkan satu negeri ke negeri yang lain, yang di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Demikian juga dalam perdagangan, kalau perdagangan benda ini tidak baik maka harus beralih ke perdagangan benda yang lain, ya. Atau kalau kumpul dengan para pedagang ini nggak baik, ya, cari komunitas pedagang yang lain yang menuju kepada ampunan Allah. Ya, itu diantara hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tentunya banyak hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita ambil, ya. Mungkin wallahu alam bahwa manusia yang soleh itu kedudukannya bisa lebih utama dari malaikat. Mengapa? Pada hadis ini malaikat diserupakan dengan manusia yang soleh, kemudian diangkat menjadi penengah perselisihan antara kedua malaikat tadi. Manusia yang soleh, jadi manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya ciptaan. Artinya pada dasarnya ketika manusia itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka tingkatannya itu lebih tinggi daripada malaikat. Karena memang diciptakan dengan sebagus-bagus ciptaan. Sehingga ketika ada dua malaikat yang berselisih, itu diutuslah malaikat yang menyerupakan diri menjadi manusia. Artinya kedudukan manusia soleh itu bisa jadi lebih tinggi daripada kedudukan malaikat. Dan malaikat ternyata mempunyai pendapat, mempunyai tidak, malaikat itu seperti robot semua, hanya bekerja kemudian tanpa berpikir. Ternyata ada pikiran, sehingga ada perselisihan antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Ini milik saya, ini milik saya, begitu, ya. Malaikat rahmat mengatakan ini milik saya, malaikat azab ini milik saya. Nah, artinya bahwa ada malaikat itu punya pendapat yang satu dengan yang lain berbeda, ya. Jadi ini bisa kita ambil hikmah dari hal seperti ini. Tentu saja taubat itu terus, ya, karena luasnya ampunan Allah terus terbuka, ya, sampai kemudian seperti yang telah kita bahas pada beberapa kesempatan yang lalu, sebelum kiamat kecil maupun kiamat datang besar. Kiamat kecil yaitu nyawa berada di tenggorokan, atau kiamat besar sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan tuntunan kepada kita untuk menjadi hambanya yang bertaubat, karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.